Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai stack atau dalam terjemahnya tumpuan. Nah, stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in first out. Stack memiliki satu ujung, sedangkan queue memiliki dua ujung, depan dan belakang. Ini hanya berisi satu penunjuk atas penunjuk yang menunjuk ke elemen paling atas dari tumpukan. Setiap kali sebuah elemen ditambahkan di tumpukan, itu ditambahkan di atas tumpukan, dan elemen hanya dapat dihapus dari tumpukan. Dengan kata lain, tumpukan dapat didefinisikan sebagai wadah di mana penyisipan dan penghapusan dapat dilakukan dari satu ujung yang dikenal sebagai bagian atas tumpukan. Poin penting dalam stack yaitu sebagai tumpuan karena berperilaku seperti tumpukan dunia nyata, misalnya tumpukan buku dan lain-lain. Ya. Stack adalah tipe data abstrak dengan kapasitas yang telah ditentukan sebelumnya, yang berarti dapat menyimpan elemen dengan ukuran terbatas. Ini adalah struktur data yang mengikuti beberapa urutan untuk menyisipkan dan menghapus elemen, dan urutan itu dapat berupa LIFO atau below ya. Jadi contohnya ini ya, ini ada kartu, mungkin semuanya sudah pernah lihat lah kartu, main kartu pasti ya sudah ya. Kalau belum pernah lihat ya ini aja wes tumpuan piring. Nah pasti di rumahnya punya banyak piring kan ya, ditumpuk begini. Nah ini tumpukan ini. Nah, yang kita pelajari apa? Cara menambahkan dan mengambilnya atau menghapusnya. Nah, bekerja dengan stack bekerja pada pola LIFO ya. Seperti yang dapat kita amati pada gambar di bawah ini, ada 5 blok memori di tumpuan. Oleh karena itu ukuran tumpuannya adalah 5. Struktur data stack memiliki dua operasi terpenting, yaitu push dan pop ya. Operasi push menyisipkan elemen ke dalam tumpuan, dan operasi pop menghapus elemen dari atas tumpuan. Mari kita lihat bagaimana mereka bekerja di stack. Nah, misalkan kita ingin menyimpan elemen dalam tumpuan dan anggap tumpuan itu kosong. Kami telah mengambil tumpuan ukuran 5 seperti yang ditentukan di bawah ini, di mana kami mendorong elemen satu persatu sehingga tumpuan menjadi penuh. Nah, misalnya kita memasukkan ini ini kan elemennya misalnya kosong ya, masukkan 1 plug ya. Kemudian masukkan 2 plug, kemudian masukkan 3 plug, nah, kemudian memasukkan 4 plug, mana masukkan 5 plug yang terakhir ini ya. Karena tumpuan kita penuh, karena ukuran tumpuan ada 5, dalam kasus di atas kita dapat mengamati bahwa tumpuan itu bergerak dari atas ke bawah. Jadi dari sini kan ke bawah gitu kan. Saat kita membuat elemen baru dalam tumpuan akan diisi dari bawah ke atas. Memasukkan dari atas ke bawah ya kan, tapi ngisinya dari atas ke bawah gitu. Jadi pembacaannya begitu ya. Nah, operasi stack ini adalah istilah-istilah yang ada di operasi stack adalah empty is empty ya, ini maksudnya untuk merasa apakah stack kosong. Jadi ini adalah fungsi bawaan ya, yang sudah disediakan di Java ya. Kita tinggal menggunakan aja nanti ya. Is full berarti memeriksa apakah stack sudah penuh. Push ya, untuk menambahkan item pada posisi paling atas. Pop untuk menghapus paling atas. Clear untuk memasukkan stack. Pick untuk mendapatkan elemen data teratas dari tumpuan tanpa menghapusnya ya. Nah,
Operasi plus jadi yaitu menambahkan, yaitu langkah-langkah yang terlibat dalam operasi plus ini diberikan di bawah ini. Sebelum masuk elemen dalam tumpuan, kami memeriksa apakah tumpuan sudah penuh. Nah, jika kita mencoba masukkan elemen ke dalam stack dan stack sudah penuh, maka terjadilah kondisi overflow, ya, atau tidak terisi ya. Saat kami menginisialisasi tumpukan, kami menetapkan nilai atas sebagai -1 untuk memeriksa apakah tumpukan kosong. Jadi kalau misalnya tumpukannya itu kosong, berarti nilai paling bawah itu diisi dengan -1. Nah, kemudian elemen baru didorong ke dalam tumpukan. Pertama-tama nilai top akan bertambah, yaitu top 9 top plus 1. Dan elemen akan ditambahkan modus baru di top. Elemen akan dimasukkan sampai kita mencapai ukuran maksimum. Nah, jadi ini kosong. Nah, topnya berapa? -1. Nah, kalau ditambah 1, tadi kan topnya adalah top plus top lagi ya, yang ini. Top senang top plus 1. Nah, jadi topnya berapa? -1 ditambah 1 berapa? 0 kan itu. Ini berarti dia menempati 0. Ini contoh gambar yang lain ya. Kan top nanti -1 sama 1 0. Jadi dia menempati sini. Ya. Kalau tambah ini kan. Nah, begitu masuknya. Untuk memperoleh nilai ini harus di 0, maka topnya harus ini -1 ditambah. Ini tambah dulu ya, tambah 10, tambah lagi 20, masukkan lagi 30, lagi 40 gitu kan. Nah, begitu. Nah, begitu ya caranya. Nah, begitu. Nah, atau secara singkatnya seperti ini. Ini masukkan 20, masukkan tambah lagi, masukkan lagi 13, masukkan lagi 89, masukkan lagi 90, masukkan 11, masukkan lagi 45, masukkan lagi 18. Nah, jadi yang topnya ada di 18 gitu ya. Sekarang operasi pop. Nah, langkah-langkahnya ya, sebelum menghapus elemen dari tumpukan, kami memeriksa apakah tumpukan kosong. Jika kita mencoba untuk menghapus elemen dari stack kosong, maka terjadi kondisi underflow, ya kan? Jadi sudah kosong, mau dihapus tidak bisa ya. Jika tumpuan tidak kosong, pertama-tama kita mengasih elemen yang ditunjuk oleh bagian top. Jadi karena sistemnya itu last in first, jadi yang dihapus pasti yang terakhir masuk ya, terakhir masuk. Setelah operasi pop dilakukan, bagian atas dikurangi dengan 1, yaitu top 9 top -1. Jadi begini, ini kan ya. Jadi misalnya stack is full. Nah, ini kan dengan topnya berapa? 0, 1, 2, 3. Nah, dia hapus yang 40. Berarti topnya berapa? Berkurang 1 kan? 0, 1, 2. Kan tinggal sini topnya menunjuk sini kan. Jadinya nanti dia ambil lagi 30. Nah, 0, 1. Jadi topnya ada di sini ya. Nah, dan seterusnya ya. Nih, diambil ini 20, topnya ada di 0. Nah, diambil lagi, dihapus lagi nih 10-nya, topnya ada di -1 ya. Jadi sini kan, ini contoh-contoh yang lain biar lebih mudah. Top sonan top -1. Nah, ini kan kalau di sini, kalau C-nya dihapus, topnya ini kan ada 2. Jadi top sonan top -1, top -1 ada 1. Jadi topnya turun ke sini ya. Gitu ya. Nah, ini gambarnya tadi. Ini apa itu top of stack-nya. Topnya ada di 18. Ya. Kemudian kalau ini dihapus ya. Nah, topnya akan turun di sini. Ya. Ini dihapus lagi, turun di sini. Ini dihapus lagi, turun di sini. Begitu ya. Gitu. Topnya menunjuknya turun gitu ya. Nah,
Operasi clear digunakan untuk mengosongkan stack atau membuat stack hampa sehingga top pada stack berada kembali posisi top sama min 1 ya. Ini ilustrasi yang lain ya, nambahnya tadi itu. Nah sekarang kita buat programnya ya, kita coba buat programnya. Ini contoh untuk stack. Nah, kita buat programnya, nama kelasnya ini sebentar nah kita buat dulu ininya kelasnya. Ininya kelasnya namanya stack sampel ya. Nah kita buat di kayak kemarin ya, di NetBeans itu kita klik kanan new kemudian kelas. Nah, nih terus finish ya. Setelah itu kita copy ininya dari sini ke bawah. Letakkan di sini. Nah, jangan lupa ini ngopi ininya, ya, utility-nya ini ya. Ini program stacknya sudah dibuat bawaan, jadi harus kita panggil dulu. Kalau udah nanti error ya. Nah ini, oke kita coba simpan. Nah, ini di sini dijelaskan ya. Pertama kita buat stack dulu, stack ya, namanya stack object ini ya, new stack. Nah, kemudian kita mengisi stack tadi dengan Jack, Queen, King dan As ya kan. Nah jadi ada 1, 2, 3, 4. Nah, ya. Kemudian setelah itu kita disuruh di print berapa isi stacknya atau elemen stacknya itu ada apa aja gitu ya, gitu. Nah setelah itu kemudian dihapus ini, dihapus yang atas sendiri kan, popnya ya dihapus, ya dihapus. Yang dihapus apa? Elemennya tinggal apa aja gitu kan. Nah kemudian ini suruh nyari, ini kan dicari itemnya, topnya siapa gitu ya. Nah begitu kita coba jalankan. Nah jadi ini program yang pertama waktu ditambahkan ya, ditumpuk ini ya. Jadi stacknya ada elemennya, ada Jack, Queen, King dan As ya kan. Kemudian ya dicari ini kan stack ini programnya untuk ini ya. Karena pop ya, di pop kan, di itemnya di pop dulu. Yang di popnya yang mana? Nah, chart of top ini kan ya. Yang paling terakhir siapa tadi? Yang hapusnya kan pasti yang terakhir, berarti yang As tadi kan. Nah setelah itu sekarang elemennya tinggal berapa? Tinggal siapa aja? Tinggal Jack, Queen dan King. Nah ya. Kemudian disuruh dicari lagi, sekarang nyari yang paling atas lagi setelah dihapus, gitu. Setelah dihapus itu dicari posisi teratas siapa ini. Nah ini nyarinya dengan ini ya. Ini untuk menampilkan. Nah, ini yang teratas siapa? King. Nah, King. Elemennya tinggal berapa aja? Tinggal Jack, Queen dan King, gitu ya. Bisa ya? Nah, kebetulan sudah ada program yang tinggal menggunakan. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, program berikutnya. Nah, sekarang kita ini bikin ini kelas lagi ya. Kita bikin lagi mana tadi, ini kelas. Nah ini nah kita kopikan, ini. Kemudian jangan lupa ya yang ini tadi
diimport dulu. Nah, sudah nggak muncul tanda gini tadi kan. Nah, kita simpan ya, kemudian kita jalankan. Nah, ini jadi di sini kita hampir sama yang sebelumnya, kita masukkan datanya ya, Jack, Queen, King, dan As. Nah, kemudian di print stacknya, elemennya ada apa ini, tek ini kan Jack, Queen, King, As. Kemudian ditanyakan apakah stack empty. Nah, tidak, maksudnya apakah stacknya kosong, tidak gitu. Kemudian ditanyakan lagi berapa jumlah datanya, nah, gitu kan, maksimal elemennya ya, jumlah datanya, size nya ada 4. Nah, kemudian dicari, ini untuk mencari ya, mencari queen. Nah, namanya queen tadi, queen dicari. Nah, dicari, kemudian diuji, if position tidak sampai menit 1, maka di print found the element queen at position 3. Jadi dia menampilkan data queen ya, data elemen queen tadi di posisi yang ketiga. Jadi dari sini ting ini kan 1, 2, 3 ya kan, dia ada di posisi 3. Nah, ya, jadi main 1 itu menandakan dia tidak ketemu. Nah, jadi kalau misalnya yang dicari ini bejo, maka nilainya akan main 1. Jadi elemen not found gitu ya. Karena cari queen, maka nilainya tidak main 1, jadi ketemu gitu ya. Ya, nanti bisa coba diganti bejo ya. Ya, itu. Kita kembali ke slide. Nah, oke. Ternyata sudah selesai. Nanti bisa kalian pelajari lagi, coba juga programnya ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.